Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah mau weekend aja. Ada rencana keluar? Gak ada. Kalah lo sama tiang listrik. Tiang listrik aja weekend di luar. Emang kalau hujan-hujan gini di rumah aja. Di luar becek, basah. Dompet doang yang kering. Padahal nggak dijemur. Udah kering aja. Cucian deh lo. Nah, monyong-monyong tentang cucian. Ngomong-ngomong tentang cucian, kita akan bahas soal cuci-cuci. Karena kalau cica-cica di dinding. Diam-diam merayap. Kalau teman kantor diam-diam nyelengkat. Bukannya dikasih penalti malah dapat promosi. Ya udahlah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal cuci-cuci. Bukannya jadi bersih, malah bikin tekor. Uang negara hilang diam-diam. Bukan karena salah pencatatan atau salah perhitungan, tapi karena ada yang ambil kesempatan. Main sikat anggaran, terus duitnya dipindah pelan-pelan. Dan disamarkan. Ujung-ujungnya negara kehilangan uang, rakyat kebagian utang. Soalnya duit yang digasak ini nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma pindah tangan. Dan tiap kali pindah tangan, rakyat justru bertambah beban. Pelayanan jadi lamban, rumah sakit dan sekolah terus kekurangan. Jalan rusak jadi langganan. Gak cuma jalannya bolong-bolong, anggarannya juga bolong. Dasar tukang bohong. Di satu sisi ada yang lagi happy nyuci duit. Sementara rakyat stres cari duit. Ujung-ujungnya nyuci baju. Mana belum dijemur hujan mulu. Apek-apek dah tuh baju. Jadi begini ceritanya begini. Jaksa Agung ST Burhanuddin buka-bukaan saat rapat bareng Komisi 3 DPR RI 20 Januari lalu. Di rapat itu, Jaksa Agung bilang kalau sepanjang tahun 2025 Kejaksaan menerima 4.748 laporan masyarakat terkait perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bayangin aja, ada 4.000 lebih laporan dalam setahun. Itu kalau dibagi 12 rata-rata sebulan ada 400 laporan. Sehari ada 13 laporan. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, ya nanti tunggu viral dulu. Jujur, no viral no justice. Lah, wong yang udah viral aja kadang nggak dapet justice. Ujung-ujungnya buka justip. Saya titip Madagaskar. Saya titip Antartika. Terakhir saya titip soto ayam. Soto sama ayamnya dipisah. Biar gak becek tuh ayam. Kan lagi cuaca ekstrim. Dan ini bukan cerita laporan masuk terus ngendap. Dari 4.748 laporan itu proses hukum dikembangkan sampai 4.131 perkara. Terus dari situ 1.590 perkara udah dituntut ke pengadilan. Tunggu dulu ya. Saya hitung dulu pelan-pelan. Ini nggak that simple. Nggak sama kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dari 4.700-an laporan dikembangkan jadi 4.100-an perkara. Nah ini dikembangkan tapi malah nyusut 600-an perkara. Dari 400-an perkara yang dituntut cuma 1.500. Wah, nyusut lagi ya. Sisanya dikemanain ini? Kecuci apa gimana?
Kok nggak ada ya? Bingung jemurnya kita. Kan lagi cuaca ekstrim. Gak cuma itu, di luar korupsi dan TPPU, kejaksaan juga ngurusin tindak pidana kepabeanan, pajak, dan cukai. Totalnya ada 562 perkara yang dituntut dan 221 perkara diantaranya sudah dieksekusi. Jadi gak cuma ditumpuk perkaranya, dan ini lumayan bagus pencapaiannya, hampir 50% sudah dieksekusi. Nah, sekarang kita masuk ke angka yang bikin kepala agak berat. Burhanuddin bilang total kerugian negara dari perkara korupsi dan TPPU sepanjang 2025 tembus 300,86 triliun rupiah. 300 triliun lebih. Itu kalau dibeliin token listrik. Pevita Pierce nggak bingung lagi si token. Itu token nggak bakal bunyi-bunyi sampai 7 turunan. 7 turunan, 7 tanjakan nggak bunyi-bunyi. Di silent treatment loh sama token. Di tengah besarnya angka kerugian negara, kejaksaan juga nyatet ada uang negara yang udah diselamatkan. Jajaran tindak pidana khusus berhasil menyelamatkan 24,71 triliun rupiah. Bukan semuanya balik, tapi setidaknya ada yang kepegang. Dari 300-an triliun yang selamat 24 triliun. 10% aja nggak nyampe. Tapi 24T itu angkanya gede banget. Kalau ambil duit segitu di ATM, ngambek tuh ATM. Gua ger-ger terus nih. Kapan ungkenya? Demi ungker. Ungke? Gak cuma rupiah, kejaksaan juga mengamankan aset dalam bentuk valuta asing. 11,29 juta dolar Amerika Serikat, 26,4 juta dolar Singapura, dan 57.200 euro. Macem-macem duitnya. Kalau penonton kan macam-macam gayanya. Apalagi alasannya. Warna-warni. Mejiku hibiniu. Di antara kau dan nah. Cuma kamu tiada yang lain. Dari penanganan perkara tindak pidana khusus itu juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 19,12 triliun rupiah. Tapi Burhanuddin kasih catatan penting. Uang dan aset yang diselamatkan ini sifatnya masih sementara. Bagian dari proses hukum. Belum fix jadi milik negara. Caranya disita, diblokir, dicegah biar nggak pindah tangan. Intinya dipegang dulu. Diamankan selama proses hukum masih jalan. Ya dipegang dulu yang penting. Dipegang udah kayak omongan atasan. Urusan naik jabatan belakangan. Dan di sini ceritanya mulai nyambung ke anggaran. Burhanuddin ngusulin penambahan anggaran tahun 2026 buat Kejaksaan Agung sebesar 7,49 triliun rupiah. Katanya pagu anggaran 2026 yang cuma 20 triliun rupiah itu belum nutup beban kerja. Saran gua sih nggak usah nambah anggaran. Tinggal telepon penonton aja. Udah biasa nambal beban kerja. Kerjaan orang lagi. Orangnya yang promosi. Penonton stuck. Menurut dia pagu anggaran itu turun signifikan di rupiah murni. Terutama buat program penegakan hukum, pelayanan hukum, dan rencana strategis Kejagung 2026. Karena nantinya akan berdampak pada penanganan perkara di pusat yang bisa anjlok 55%. Di daerah bisa anjlok sampai 75%. Bidang tindak pidana umum juga bisa turun 75%. Di bidang pidana khusus, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer masing-masing cuma kepegang satu perkara. Itu pun dengan biaya yang dipotong 75%. Kondisi kayak gini jelas bikin operasional kejaksaan kekunci. Udah kayak leher Batman kekunci. Kalau nengok kan sebadan badan tuh. Ya. Balik lagi ke urusan uang negara. Burhanuddin bilang pemulihan kerugian negara yang benar-benar permanen itu baru kejadiannya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah. Dan putusan itu memerintahkan aset hasil kejahatan dirampas dan disetor ke kas negara. Nah, di sini nih pertanyaannya muncul. Kalau ngomongin rampas aset, apa kabar RUU perampasan aset? Catat,
15 Januari kemarin, Komisi 3 DPR RI mulai bahas pembentukan RUU Perampasan Aset bersama Badan Keahlian DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 Sari Yuliati bilang, RUU ini diposisikan buat memaksimalkan pemberantasan korupsi, terorisme, narkotika, dan tindak pidana lain yang motifnya duit. Katanya penegakan hukum jangan cuma beres di penjara, tapi juga sampai uang negara balik. Dan dalam prosesnya Komisi 3 janji bakal buka partisipasi publik seluas-luasnya. Yakin. Kayak gombalan bad boy. Cintaku seluas samudra. Aslinya cuma seluas got depan rumah. Itu juga mampet ya. Katanya sih ada biawak ya, buat nakut-nakutin bocah. Sementara itu Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono kasih penjelasan soal struktur RUU Perampasan Aset. Dia bilang ada dua konsep, yakni conviction based forfeiture dan non conviction based forfeiture. Conviction based forfeiture itu simple. Pelakunya diproses pidana dulu. Nunggu putusan ingkrah, baru asetnya dirampas. Sering lah ini, udah biasa. Koruptornya nggak miskin-miskin juga. Rakyatnya yang makin susah. Tapi kan yang penting kita bahagia. Katanya. Terus yang non-conviction based forfeiture ini yang mulai ramai. Aset bisa dirampas tanpa nunggu putusan pidana, tapi ada syaratnya. Misal tersangka meninggal, kabur, sakit permanen, atau nggak ketemu orangnya. Jadi perkaranya nggak bisa disidangkan. Ya kalau nggak ketemu orangnya coba WA dulu. Jangan gengsi gitulah. Kayak nggak kenal aja. Atau ada kondisi lain. Terdakwa sudah diputus bersalah dan ingkrah. Tapi belakangan ketemu aset, hasil kejahatan yang belum sempat dirampas. Nah itu rampas aja udah semua. Belum tentu miskin juga. Tapi nggak semua aset bisa dirampas sembarangan. Di draft RUU pasal 6 disebut aset yang bisa dirampas tanpa putusan pidana nilainya minimal 1 miliar rupiah. Nah di sini nih celahnya. Kalau koruptor atau tukang laundry duit, asetnya dipecah-pecah atau diecer-ecer, ya I'm sorry goodbye. You are too good for me. Rugi lagi. Secara struktur, draft RUU Perampasan Aset ini isinya 8 bab dan 62 pasal. Ada 16 pokok pengaturan dari ketentuan umum, asas sampai teknis perampasan aset. Balik ke soal pemulihan kerugian negara di tengah korupsi dan TPPU yang terus ngegrogotin uang negara. RUU ini diharapkan jadi senjata ampuh buat kejar aset. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran soal penyalahgunaan RUU ini. Karena dalam kondisi politik Indonesia, independensi penegak hukum sering diuji oleh kekuasaan dan afiliasi politik. Jadi masalahnya bukan cuma bisa atau nggak bisa rampas aset. Tapi siapa yang pegang kuasa dan gimana kontrolnya. Kalau kekuasaannya digas tapi kontrol atau remnya tipis, yang kena nggak cuma koruptor, tapi siapa aja yang lagi nggak sejalan. Cobalah di WA, ajak jalan bareng, kayak nggak kenal aja. Dulu kan bestie, sekarang sih oposisi. Ujungnya RUU Perampasan Aset ini harus dikawal ketat, biar jadi alat keadilan bukan alat kekuasaan. Keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga lewat due process of law itu nggak bisa ditawar. Intinya negara boleh tegas tapi nggak boleh bablas karena di hukum itu ada aturan main. Orang nggak boleh langsung dicap salah sebelum dibuktikan salah. Praduga tak bersalah itu pegangan dasar. Kalau RUU ini mau jadi harapan harus lahir dari proses yang bersih, adil dan nggak tebang pilih. Karena jika tidak maka yang dirampas bukan cuma aset milik koruptor tapi kepercayaan rakyat juga ikut kendor. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.
Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga kita akan bahas film bersama bintang tamu pastinya di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.